Apa kabar? Biasa di luar. Ya, biasa luar katanya ya. Saya ada biasa mendengar luar. biasa luar. Biasa ada di luar sana gitu ya. Oke, baik. Pada hari ini saya akan menyampaikan satu bagian dari Kapita Selecta, yakni kuliah umum. Kita akan melihat bersama-sama. Kalau tema semester adalah menghadirkan rekonsiliasi, membangun masyarakat Salom. Sedangkan Kapita Selecta yang sudah saya gumuli sepanjang minggu ini adalah kepemimpinan bersistem nilai sungsang untuk membangun masyarakat Shalom. Nah, istilah sungsang ini sudah lama sekali saya dengar ya, sejak saya masih menempuh pendidikan S1 karena terinspirasi oleh karya ataupun buku dari Donald Kraybill yang berjudul tentang kerajaan yang sungsang. Nah, topik dari Kapita Selecta kali ini sudah disesuaikan dengan tema semester kita sehingga menjadi kepemimpinan bersistem nilai sungsang untuk membangun masyarakat Salom. Nah, kuliah umum kali ini membahas tentang sistem nilai kerajaan Allah yang berbanding terbalik dengan sistem nilai yang ada di dunia sebagai sebuah upaya kepemimpinan Kristen yang holistik untuk membangun masyarakat Shalom. Masyarakat Shalom yang memberi dampak sehingga kehidupan bermasyarakat menjadi harmonis, bertoleransi, kreatif, produktif, dan inovatif. Inti kepemimpinan yang dibahas di sini adalah etos kerja berbasis kepemimpinan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memimpin dan menghayati sistem nilai kerajaan Allah yang sungsang selama hidupnya di muka bumi ini. Tuhan Yesus menghendaki agar setiap muridnya, termasuk kita pada hari ini yang adalah pemimpin-pemimpin, baik bagi diri kita sendiri dan juga tempat pelayanan kita masing-masing, agar menjadi pemimpin yang menghidupi sistem nilai ini sebagai kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, selanjutnya di dalam matriks ya, di dalam tabel ini saya siapkan 7 tabel terlihat keunggulan sistem nilai sungsang di dalam kepemimpinan Kristen yang berdampak memuliakan Allah sebagai upaya membangun masyarakat Shalom. Nah, enggak tahu Bapak Ibu kelihatan atau tidak, saya menulis ya. Yang pertama ini memutus mata rantai membalas dendam ya. Kalau misalnya tidak bisa membaca, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Kok dia pindah sendiri ya? Tolong multimedia juga dipindah ya. Sampai ke matriks pertama, memutus mata rantai membalas dendam. Saya bacakan. Beri pipi kiri, ini adalah sistem nilai kerajaan Allah. Saya baca dari Matius 5 ayat 39. Kalau Bapak Ibu membuka Alkitab ini, mari baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Matius 5 ayat 39 ya, terlalu kecil ya kalau di depan ya, tidak kelihatan ya. Nggak apa-apa ya, kalau sempat nanti untuk yang berikutnya baca bersama-sama dengan saya sebutkan ayatnya. Nah, sistem nilai dunia ini adalah sistem nilai di dalam kerajaan Allah. Yesus yang menciptakan dan Yesus yang menghidupinya. Sedangkan di dalam dunia ini itu adalah berbanding terbalik nilainya ya. Jadi kalau di dunia ini menganut nilai balas dendam, siapapun yang menyakiti kamu, balas dia. Tetapi di dalam kerajaan Allah, Tuhan Yesus katakan tidak. Kalaupun ada orang yang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kiri. Apakah itu artinya harafiah sekali? Tentu saja kita perlu mempelajari bahwa setelah seseorang menghentikan ya pertikaian ketika sedang bertengkar, nah inilah keunggulan dari nilai kerajaan Allah. Karena kalau kita membalas, orang menampar, kita juga menampar balik,
kapan selesainya, begitu ya. Nah, ketika kita memberi pipi kiri kita, artinya itu adalah memutus mata rantai membalas dendam, menghentikan siklus balas dendam kusumat, mengalahkan kejahatan dengan sempurna. Jadi kalau kita melihat misalnya menonton film silat, yang satu misalnya pangeran yang satu membunuh pangeran yang lain, lalu nanti pangeran yang lain akan membalas dendam. Demikian pula seterusnya sampai kepada dinasti-dinasti berikutnya. Itulah nilai yang berlaku di dunia. Tetapi nilai di dalam kerajaan Allah itu, barang siapa yang merugikan kamu, yang tidak menyukai kamu, yang berbuat jahat kepada kamu, jangan membalas ya. Kalau perlu beri pipi satu lagi, begitu ya. Nah, itu jangan selalu diterjemahkan secara harafiah, itu nanti dikiranya menantang, begitu ya. Oke, yang berikutnya adalah kita perhatikan bahwa dalam perintah ini Yesus melarang aksi membalas dendam dengan jelas dan tegas. Walaupun demikian, bukan berarti tidak boleh memperlakukan hukum perlindungan terhadap pribadi dan keluarga. Sebagai seorang pribadi, tentu saja boleh menghindari kejahatan dan melawan kejahatan bila memang perlu untuk keamanan diri sendiri. Namun tidak diperkenankan terjebak membalas kejahatan dengan kejahatan agar dapat memutus mata rantai membalas dendam terhadap orang yang telah berbuat jahat ya. Ini yang pertama ya. Jadi kita perhatikan, inilah gambar ketika kalau dia tidak kidal ya, kalau kidal kan kena pipi mana yang duluan, begitu ya. Nah, kalau dia tidak kidal ya, biasanya tangan kanan menampar kena pipi kiri dulu ya. Nah, demikian pula berlaku sebaliknya, begitu ya. Nah, yang jelas adalah ini adalah cara Tuhan untuk mengajarkan kita untuk tidak membalas dendam. Nah, kalau kita perhatikan matriks yang kedua, ini adalah ajaran yang luar biasa. Semua matriks ada 7, saya ambil contohnya. Sebenarnya banyak sekali. Mari membaca dari Lukas 22 ayat 26. Lukas 22 ayat 26. Kalau kelihatan di layar langsung baca, kalau mau buka dari Alkitab baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan memimpin sebagai pelayan. Nah, kalau sistem nilai yang ada di dunia ini, kita melihat biasanya yang jadi presiden, yang jadi raja, yang jadi bos, itu ada dayang-dayangnya, ada yang melayani, ya, ada asistennya. Nah, tetapi di dalam kerajaan Allah yang rajanya itu adalah Yesus sendiri, maka nilai itu berbanding terbalik ya. Namanya juga sungsang. Kalau bayi sungsang itu yang lahir duluan itu adalah kakinya. Harusnya apa? Harusnya kalau lahir normal itu adalah kepalanya duluan supaya dia bisa menghirup udara. Kalau kaki yang lahir duluan biasanya dia kegencet dan biasanya banyak bayi yang meninggal, begitu ya. Nah, jadi makanya kalau kita melihat sistem kerajaan yang sungsang itu adalah sistem yang berbanding terbalik dengan sistem nilai di dunia. Di dunia yang terbesar itu yang dilayani ya, banyak dayang, banyak asisten dan sebagainya. Tetapi di dalam kerajaan Allah, ketika seseorang itu memiliki kekuatan yang besar, jabatan yang besar, posisi yang tinggi dan sebagainya, Tuhan Yesus mengajarkan justru disitulah kita harus berperan sebagai pelayan. Nah, jadi keunggulan dari ajaran ini adalah tidak mengejar ambisi dengan menghalalkan segala cara, tidak mengejar popularitas fana, tidak memburu harta, tahta, dan cinta yang terlarang ya. Kalau kita memburu cinta yang halal, oke, saudara ya. Sekarang banyak sekali cinta yang terlarang ya. Orang yang sudah punya pasangan diselingkuhin itu terlarang. Kemudian yang LGBT itu juga terlarang ya. Jadi hati-hati ya. Dan kemudian kita juga melihat nilai keunggulan dari sistem nilai ini adalah saling menghargai, menghormati, dan saling mengapresiasi. Yesus memimpin dengan melakukan segala pekerjaan baik dan pelayanan bagi masyarakat. Dalam kesaksian, Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Hal itu jelas bukan kebiasaan seorang penguasa. Nggak ada ya saudara ya. Kalau kita perhatikan di dunia ini nggak ada itu King Charles ya kan. Kalau Ratu Elizabeth kan sudah meninggal ya. Nah sekarang anaknya Raja Charles mencuci kaki pelayan-pelayannya, itu nggak pernah terjadi. Nah disinilah letak salah satu gaya melayani yang paling agung yang pernah ada di dunia ini, yang hidup di dalam kerajaan Allah ya. Gaya melayani sebagai seorang hamba atau pelayan.
berbanding terbalik dengan penguasa di dunia yang mengklaim dirinya yang terbesar adalah mereka yang dilayani oleh para pelayan. Begitu ya. Nah, jadi kita udah sangat tahu sekali ya ajaran yang kedua ini ya. Barang siapa hendak menjadi yang terbesar, jangan mau jadi bos ya. Saling melayani, saling berbagi dan saling memberi hormat. Yang ketiga, kita membaca dari Lukas 13 ayat 30. Mari, Lukas 13 ayat 30. Kalau kelihatan langsung saja pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Nah, sistem nilai yang ketiga ini adalah yang terakhir akan menjadi yang terdahulu akan menjadi yang terakhir ya. Sepertinya memang ini dibolak-balik gitu ya oleh Yesus. Nah, kita melihat sistem nilai di dunia ini menang-menangan ya. Siapa cepat dia dapat ya. Kan begitu ya kan, menang-menangan. Semua orang ingin menang, semua orang ingin juara. Tetapi di dalam kerajaan Allah, Tuhan Allah, yakni Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Nah, ini kalau di dalam konteks keselamatan itu adalah berjuang untuk memperoleh mahkota, memperoleh bonus, memperoleh reward, hadiah yang kekal dari Tuhan. Setelah diselamatkan, tetap tekun mengerjakan panggilan hidup kita masing-masing. Tidak turut berjuang untuk mengejar hal-hal yang fana yang akan hilang bagaikan asap ya. Tidak ada penebusan selain di dalam darah Kristus. Kristus tidak menebus dan menyelamatkan jiwa manusia dengan duduk di atas kemegahannya di surga. Sebaliknya, dengan cara mati digantung di atas kayu salib yang memalukan, itu sebuah aib, dibawa kegeraman tangan manusia yang keji dan dibawa murka Allah yang maha adil. Dengan demikian, jiwa manusia berdosa yang mendambakan pengampunan dosa dipimpin untuk percaya bukan hanya kepada Kristus, tetapi kepada Kristus yang mencurahkan darahnya, yang ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman di dalam darahnya menurut Roma 3 ayat 25. Nah, kalau kita lihat di dalam gelanggang olahraga kan semua ingin menang ya kan, walaupun ini dalam gaya slow motion ya, tetapi yang paling belakang ingin mengincar tempat yang di depan. Yang di depan kalau kecapean bisa ketinggalan di belakang. Nah, di dalam keselamatan ya ada orang yang bertobat sekian puluh tahun tapi dia tidak bertumbuh ya. Tetapi ada orang yang baru bertobat setahun 2 tahun, dia melesat ya. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Jadi kita jangan sampai menjadi bonsai rohani ya. Jangan sampai menjadi orang yang stagnan tidak bertumbuh. Nah, sekarang kita yang keempat, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita baca dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Sudah? Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Yuk, 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu yang telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, kita melihat sistem nilai yang ada di dunia itu adalah merebut, mendapat yang terbanyak, itu yang paling bahagia. Biasanya kalau musim Imlek ya, menanti-nantikan angpau ya kan. Jadi yang menerima angpau paling banyak rasanya oh bahagia. Padahal di dalam kerajaan Allah yang memberi angpau itulah yang paling berbahagia ya. Berbanding terbalik ya. Nah, jadi kita melihat lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau filsafat timur ataupun filsafat Tiongkok ataupun Tionghoa agak sedikit mirip-mirip ya. Karena katanya kalau memberi itu tangannya di atas, yang menerima itu tangannya di bawah. Jadi lebih bagus tangannya yang di atas, begitu ya. Nah, ajaran Yesus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, kita melihat keunggulan dari nilai ini adalah menghentikan budaya korupsi. Wah, cocok untuk Indonesia ya saudara ya. Mari kita doakan ya, supaya jangan banyak pejabat yang masuk ke dalam bui ataupun sel ataupun penjara. Lalu menghentikan budaya meminta-minta, mengembangkan budaya saling memberi upah honor yang pantas bagi pekerja,
mencukupkan diri dengan apa yang dimiliki ya. Nah, banyak korupsi terjadi itu karena nggak puas dengan hasil yang dimiliki. Di dunia, orang berlomba-lomba untuk mendapatkan segala hal dengan berbagai cara. Maka para pemimpin Kristen lebih memilih untuk berbahagia atau terberkati dengan memberi. Sungguh ini adalah satu sistem nilai yang sangat elegan, tiada duanya di semesta ini. Sukacita memberi dengan kasih akan membimbing seorang Kristen kepada jantung perjalanan spiritual, karena sukacita menyalakan api transformasi yang memampukan orang untuk mengubah pikiran, persepsi, perasaan, dan perbuatan. Ya, jangan seperti gambar ini ya, mula-mula mau menerima malah dompetnya yang diambil ya. Semoga jangan sampai seperti ini ya. Memberi ya, bukan merampok. Oke, kita perhatikan yang kelima sekarang. Kita membaca dari Lukas 6 ayat 29. Lukas 6 ayat 29. 1, 2, 3. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah ia juga mengambil bajumu. Wah, apa ini artinya ya? Yang tafsir-tafsir ini ya harus ya mencari tahu apa sih ajaran Tuhan Yesus seperti ini begitu ya. Nah, jadi kita perhatikan kalau sistem nilai di dunia ini, misalnya seorang pencuri itu harus membayar denda atau dia dihukum begitu ya. Nah, tetapi di dalam kerajaan Allah, Yesus mengajarkan siapa yang mengambil jubahmu, jubah itu kan baju luar yang seperti jaket ya lebih besar begitu, berilah dia baju ya. Kalau baju itu kan yang fitting ya, yang cocok dengan badan kita. Mungkin karena dia miskin sehingga dia mengambil jubah kita dan kelonggaran bagi dia, begitu ya. Nah, atau ada juga hal yang lain ya, misalnya hal-hal yang kecil jangan dibesar-besarkan ya. Misalnya keunggulan dari nilai ini adalah menghentikan kekurangan dengan memberkati, melayani kebutuhan orang yang berkekurangan. Pemimpin Kristen dapat bersikap memilih tidak menggunakan hukum untuk membalas dendam kalau ada pencuri yang mencuri barang kita. Pemimpin dapat menghimbau untuk mengusahakan surat permohonan dengan sekuat upaya mempertahankan perkara yang sungguh-sungguh patut dibela, dengan merelakan orang itu juga mengambil baju sekalian ya. Jika persoalannya kecil hingga bisa diabaikan tanpa menimbulkan kerugian berarti bagi keluarga, adalah baik untuk mengalah demi perdamaian. Dengan memberi atau membeli sehelai baju yang baru, pengeluaran tidak sebanding dengan banyaknya ongkos yang diperlukan bila menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut di pengadilan ya. Nah, jadi orang Kristen lebih baik janganlah ya pakai pengadilan negeri yang malu, karena kita dihakimi oleh orang-orang yang tidak mengenal Yesus ya. Harusnya kita yang memberi terang kepada mereka begitu ya. Yang berikutnya kita lihat, inilah gambar kalau ada orang yang mencuri jaket kita ya, jangan tampar dia berkali-kali ya, tapi berilah dia baju yang baru ya. Ini loh cocok untuk kamu ya, mau saya pilihin warnanya gitu ya. Itu cara orang Kristen. Memang mungkin kita akan dianggap aneh, tapi itulah ajaran yang sungsang, ajaran yang terbalik ya. Ini ajaran untuk melakukan hal-hal yang luar biasa itu tadi ya. Nah, sekarang yang keenam, mari kita baca di dalam Matius 5 ayat 41. Matius 5 ayat 41. 1, 2, 3. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Waduh, pernah nggak ya saudara, adik-adik mahasiswa di sini yang belum mengerti ini pernah mencari tahu apa ini maksudnya? Kok ada orang maksa jalan 1 mil tapi berjalanlah bersama dengan dia 2 mil begitu ya? Nah, sistem nilai di dunia ini adalah bersungut-sungut kalau disuruh, apalagi dipaksa begitu ya. Nah, ini kalau kita membaca latar belakang dari masalah yang pernah terjadi di Romawi itu adalah tentara kalau pulang weekend gitu ya, tentara Romawi kalau pulang weekend ranselnya itu malas dia pikul ya. Udah kerja sepanjang minggu mengabdi kepada pemerintah, pulang harus memikul ransel gitu. Nah, kalau dia ketemu pemuda Yahudi yang berjalan di sampingnya, dia bisa menyuruh dia, "Hei, kamu angkatkan ya koper saya, angkatkan ransel saya." Terus dia enak-enak jalan 1 mil pulang ke rumah menjumpai istri dan anak-anaknya. Nah, pemuda yang pas ya kena memikul ransel ini biasanya bersungut-sungut. Aduh, kenapa sih tadi saya itu jangan dekat dia ya? Karena ini nggak bisa ditolak begitu ya. Karena ini adalah kebiasaan ataupun adalah aturan yang berlaku, harus
mengerjakan itu ya. Nah, jadi keunggulan dari memberi meal kedua ini dengan sukacita adalah memberi lebih daripada yang diminta. Hasilnya akan sangat sempurna. Menjawab kebutuhan orang yang memaksa dengan sukacita akan memberi rasa puas kepada yang melaksanakannya. Nah, tentu kita melihat penjelasan berikutnya adalah sistem nilai dan istilah the second mile telah diadopsi secara luas oleh dunia dewasa ini yang didorong oleh berbagai motivasi, baik itu oleh seorang olahragawan, pelari maraton, seorang pekerja yang dengan sukarela bekerja lembur, maupun seorang pelajar atau mahasiswa yang dengan kreatif mengembangkan tuntutan tugas akademiknya. Ada banyak motivator yang memasukkan upaya the second mile ini untuk mempengaruhi klien atau konsumen bagi seorang bisnis. Semua upaya tersebut dilakukan dengan muara win-win solution atau sama-sama menguntungkan. Tetapi kita tidaklah demikian. Seorang pemimpin Kristen dapat mengaplikasikan nilai meal kedua ini dengan tidak didorong oleh hal-hal yang menguntungkan secara fana, melainkan sebagai bentuk pengabdiannya kepada Tuhan Yesus. Seorang pemimpin dinilai telah membawa shalom ketika dia mengerjakan suatu hal lebih daripada yang diminta dengan sukacita penuh. Nilai the second mile sejati seperti inilah yang tidak dapat ditiru oleh siapapun tanpa mengenal dan mengindahkan perintah Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara masih ingat kisah Simon Kirene ya? Simon dari Kirene itu sedang melakukan meal kedua ya. Dan bahkan mungkin lebih daripada meal kedua. Karena apa? Karena dia disuruh oleh tentara Romawi. Jadi seperti inilah kisahnya. Karena ketika tentara Romawi melihat Yesus sudah tidak sanggup lagi memikul salibnya, maka tentara Romawi bisa menyuruh siapapun untuk mengangkat salib Yesus ya, untuk menggantikan Yesus yang sudah bersusah payah untuk bangkit dan berjalan. Jadi seperti itulah. Misalnya dosen itu paling suka begini. Kalau dosen menyuruh kita membaca buku 2000 halaman, lalu saudara membaca 4000 halaman, wah itu keren ya. Ada nilai A+ sekarang ya, bisa dapat nilai 100 ya. Nah itu keren, nanti lulusnya itu bukan cum laude saja, tetapi magna cum laude dan summa cum laude ya. Seperti itu saudara, bisa dapat nilai 100 ya. Kira-kira seperti itulah kalau memberi the second mile ya. Yang terakhir, 7. Mengasihi musuh, kita baca dari Lukas 6 ayat 27. Lukas 6 ayat 27, 1, 2, 3. Tetapi aku berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini Matius 5 ayat 44 ya, saya bacakan untuk kita. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu ya. Nah jadi ini adalah paralelnya ya, sama-sama perintah Tuhan dicatat oleh Matius dan Lukas. Nah keunggulan dari ajaran ini adalah memberi pengampunan, membalas kejahatan dengan kebaikan, berdoa untuk para penganiaya kita, dan ini adalah kasih yang berhasil mengalahkan dunia. Kalau kita mengasihi orang yang sama-sama mengasihi kita, apa untungnya saudara ya? Mengasihi orang yang mengasihi sesamanya bukanlah hal yang luar biasa dan mengagumkan bagi seorang pemimpin Kristen. Sebab orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Dalam perbuatan itu tidak diperlukan penyangkalan diri sedikit pun. Perbuatan ini akan dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh orang yang berwatak buruk sekalipun. Tidak ada paksaan sama sekali dalam melakukannya. Bagi seorang pemimpin Kristen, tidak ada jasanya bila ia mengasihi orang-orang yang berbicara dan berbuat tepat seperti yang diinginkannya dari mereka. Seorang pemimpin Kristen berkarakter agung justru ketika ia mampu berbuat baik kepada orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Jadi ini adalah prinsip mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ajaran ini hanya hak patennya Yesus ya. Jadi semua ajaran yang sungsang ini hak patennya adalah Yesus ya. Yesus yang memiliki hakinya ya. Nah jadi kita melihat di dalam gambar ini Yesus memberikan segala-galanya, itu pertanda Yesus mengasihi saya dan mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah sebagai penutup,
Yesus adalah pemimpin tertinggi, raja dalam kerajaan Allah yang menetapkan sistem nilai yang sungsang ini. Sistem nilai yang berbanding terbalik dengan sistem nilai yang diterapkan di dalam masyarakat dunia. Kita semua yang adalah warga kerajaan Allah diperintahkan untuk menghidupi nilai yang sungsang. Mari kita berlomba-lomba memimpin dan mempraktikkan nilai ajaran yang sungsang dalam kerajaan Allah agar kita memperkenankannya dengan menghadirkan rekonsiliasi, membangun masyarakat shalom. Kalau kita mempraktekkan semua nilai sungsang ya, ini baru 7 contohnya, masih banyak lagi contoh yang lain di dalam Alkitab. Itu jaminannya pasti masyarakat kita akan berdiam dengan shalom, akan menikmati segala sesuatu dengan shalom. Itulah artinya kita menjadi terang dunia ini, menjadi pembawa berkat bagi dunia ini ya. Jadi bukan dunia yang menghebohkan kita, kitalah yang membawa shalom bagi mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan untuk doa penutup minta dengan kasih Ibu Nelly berdoa untuk kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Engkau mengajarkan satu prinsip yang terbalik dengan prinsip dunia ini Tuhan. Kami sadar bahwa sebagai manusia yang terbatas dan masih terus berjuang dengan kedagingan kami dan pikiran-pikiran kami, idealisme kami mohon anugerah dan pertolongan Tuhan supaya kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin Kristen yang memiliki nilai yang berbanding terbalik dengan dunia ini. Kami boleh menghidupinya sehingga dimanapun Tuhan menghadirkan kami sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang anggota masyarakat, atau sebagai seorang warga gereja, bahkan sebagai salah seorang anggota keluarga. Kami rindu Tuhan, kehadiran kami dimanapun berada sungguh boleh menjadi berkat, membawa shalom surgawi Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan, Engkau dikenal, disembah, dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Dr. Ayah Susanti yang telah menjadi saluran berkat Tuhan pada sore hari ini. Kiranya berkat Allah senantiasa tercurah dan melimpah atas hamba-Mu. Tambah-tambahkan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat surgawi dalam menjalankan tugas kepemimpinan beliau di program studi Magister Teologi, bahkan juga dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan saat ini dan untuk yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami di sore hari ini. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan kepada bidang pelayanan.